Pernahkah Anda melihat bahwa ketika membeli hanya secangkir teh susu, harus membawa uang tunai ratusan ribu won? Smartphone kelas atas juga harus ada 2. Uangnya terlalu banyak sehingga bahkan koper pun tidak bisa menampung semuanya. Anda pikir dia seorang perusak rumah kan? Sebenarnya, dia menghasilkan uang dari wirausaha. Nama siswa SMA ini Oh Jisoo. Catatan akademisnya luar biasa. Di mata guru, dia adalah murid yang penurut. Tapi yang membuat orang lain tidak bisa percaya adalah siswa SMA yang terlihat sangat normal ini. Dalam kehidupan pribadinya, dia adalah bos besar yang memanipulasi sekelompok gadis remaja. Bawahannya bahkan memiliki petarung profesional. Mengambil tugas profesional mengangkut, menengahi dan melindungi wanita muda saat mereka bekerja. Hari itu, Oh Jisoo menerima sinyal dari seorang gadis untuk meminta bantuan. Pria mesum ini sangat membenci gadis yang bekerja dengan menjual tubuhnya seperti itu. Jadi dia sering memanggil gadis-gadis itu datang dan mulai menyiksa mereka. Dia meremas leher gadis itu dengan erat. Tapi gadis itu tidak terlalu panik. Tetapi dengan cepat menekan satu-satunya tombol pada gelang untuk meminta bantuan. Sisi Oh Jisoo setelah menerima sinyal mara bahaya gadis itu, segera mengirim pesan ke paman Lee Wang-chul. Pria cabul menggunakan gunting potong rambut gadis itu dengan senang hati. Lalu dia memasukkan rambutnya ke dalam sakunya untuk dikoleksi. Dan sementara itu, gadis itu tertawa terbahak-bahak penuh penghinaan. Pria mesum itu mengungkapkan senyum yang sangat jahat. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya. Langsung mengejutkan pria cabul itu. Sambil panik, dia mengambil gunting untuk melindungi dirinya sendiri. Mulut dia berkata, "Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini?" Paman Lee Wang-chul tidak punya waktu untuk mengoceh dengannya. Begitu dia melangkah maju, dia menendangnya tepat di wajahnya. Lalu tambahkan beberapa tendangan ke tubuh pria cabul itu. Dan menginjaknya sambil dia berbaring di tanah. Selanjutnya kirim foto ke Oh Jisoo. Oh Jisoo membuat proposal untuk membayar 2 juta won sebagai kompensasi. Dan meminta paman Lee Wang-chul untuk mengambil semua uang di tubuh cabul itu. Tetapi hanya menemukan 300 ribu won. Hanya 300 ribu won, tentu saja gadis itu yang menolak untuk berkompromi. Oh Jisoo harus memberinya 2 solusi. A atau B. Dan B adalah memukul balik dengan tingkat jumlah uang yang sama. B. Seluruh proses penanganan pekerjaan ini, Oh Jisoo sama sekali tidak perlu muncul. Yang hanya perlu dioperasikan di aplikasi yang dia buat sendiri. Setiap kali dia mengirimkan quest, suaranya berubah. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Mereka hanya tahu nama panggilannya. Kakak aneh. Karena pada tahun dia masuk SMA, ibunya kabur dari rumahnya. Hanya ayahnya yang tersisa, dia menganggap judi sebagai hidupnya. Dia melakukan semua hal ini. Itu semua karena dia ingin bisa menabung cukup banyak sebelum kuliah untuk tujuan kecil. Untuk mewujudkan impiannya. Hari itu Oh Jisoo tertidur di kelas. Dan secara tidak sengaja melihat seorang siswi sedang menendang bola di bawah. Dia belum pernah bertemu siswi yang begitu bersinar. Hanya karena sekali itu ketika dia melihatnya, telah benar-benar mengacaukan tujuannya. Perhatikan baik-baik ya. Ibu dengan tenang mengatakan bahwa, "Kamu seperti itu." Tapi detik berikutnya, Bae Gyuri mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan hiruk-pikuk. Dia memasukkan setiap potongan daging ke dalam mulutnya. Sambil meminum segelas susu segar. Dia mencoba memasukkan banyak makanan ke dalam mulutnya. Rasanya sangat enak. Hanya satu kata saja. Senang. Tiba-tiba terdengar sesuatu teriakan. Bae Gyuri. Urat merah darah di matanya perlahan menghilang. Ayahnya tersenyum melihatnya. Nyatanya, itu semua hanyalah ilusi. Bae Gyuri berasal dari keluarga chaebol. Karena dia selalu berada di bawah pengawasan ketat orang tuanya selama waktu yang lama. Oleh karena itu, dia menderita sindrom penyakit mental. Suka memata-matai kehidupan pribadi orang lain secara diam-diam. Hari itu,
Bae Gyuri dan teman sekelasnya bernama Oh Jisoo pergi minum teh susu. Oh Jisoo karena dia seorang pria yang pemalu. Pada kencan pertama, telah menunjukkan tampilan yang sangat bingung. Dan siswa yang sedang merasa malu di dalamnya ini. Di belakang punggungnya adalah kepala manipulator dari garis gadis panggilan kelas atas. Oh Jisoo tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya harus pergi ke kamar kecil untuk meredakan kecanggungan di antara mereka berdua. Secara tidak sengaja, Bae Gyuri melihat ponsel di ransel Oh Jisoo. Membuat keinginannya untuk memata-matai kehidupan pribadi orang lain semakin kuat. Pada malam hari, saat Oh Jisoo tertidur di kelas, Bae Gyuri dengan sewenang-wenang mengambil ponsel Oh Jisoo. Pergi ke kamar kecil dengan tujuan membuka telepon. Tapi dia mencoba berkali-kali tetapi kata sandinya tidak benar. Karena dia ingin tahu rahasia di ponsel Oh Jisoo. Jadi dia menemukan Oh Jisoo dan memintanya untuk bergabung dengan klub. Bae Gyuri tahu Oh Jisoo diam-diam jatuh cinta padanya. Jadi dia sangat yakin bahwa Oh Jisoo tidak akan menolaknya. Dia menyuruhnya mengeluarkan ponselnya untuk menyeretnya ke obrolan grup. Saat dia memasukkan kata sandi. Semua ini ada dalam rencana Bae Gyuri. Dia berhasil membuka teleponnya. Di dalamnya ada semua selfie Oh Jisoo. Dia juga memperhatikan sebuah buku rumus matematika. Namun, di sebelahnya tampaknya semua uang tunai yang digulung. Ini membuat Bae Gyuri bersemangat. Di tempat lain, Oh Jisoo masih tenggelam dalam ajakan sang dewi untuk bergabung dengan grup. Saat dia bersiap untuk mengirimkan kues, baru kemudian dia mengetahui bahwa ponselnya yang tersisa telah hilang. Dia kembali ke loker, melihat ke dalamnya, masih tidak dapat menemukannya. Ini adalah satu-satunya telepon yang dapat menangani saluran. Ada juga bukti kejahatannya di dalam itu. Kalau itu jatuh ke tangan orang lain, maka dia akan menghadapi risiko di penjara. Setelah pulang ke rumah, Oh Jisoo meringkuk di dalam selimut dan merasa takut. Keesokan harinya di kelas, saat dia melihat Oh Jisoo tidak datang ke kelas, Bae Gyuri agak bingung tidak tahu alasan kenapa. Dan saat ini, Oh Jisoo sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Semua gulungan uang tunai adalah hasil kerja kerasnya. Juga ada seekor siput. Dia sedang memikirkan langkah selanjutnya dari rencana. Lalu tiba-tiba ada ketukan di pintu. Murid perempuan cantik ini membuatnya sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa dia adalah orang dengan dua kepribadian. Hari itu, untuk mencari petualangan. Sementara Oh Jisoo tertidur lelap di kelas. Dia mencuri ponsel Oh Jisoo. Dan secara tidak sengaja menemukan Oh Jisoo sedang memanipulasi cincin prostitusi kelas atas. Di tempat lain, saat Oh Jisoo masih merasa galau karena ponselnya dicuri. Kemudian di ponselnya muncul lokasi ponsel yang hilang yang ada di dekatnya. Dia segera mengikuti lokasi untuk mencari. Dalam perjalanan mencari, lokasi ponsel yang hilang tiba-tiba menghilang. Setelah pulang ke rumah, Oh Jisoo buru-buru menggunakan telepon lain. Salin nomor telepon yang berfungsi untuk menelepon Paman Lee Wangchul. Beritahu Paman Lee bahwa semua pekerjaan akan dihentikan sementara untuk malam ini. Pada saat ini telepon berdering. Dia bahkan berpikir bahwa pencuri itu akan mengembalikan telepon kepadanya. Tapi dia mengancamnya. Halo. Berapa penghasilan bulananmu? Berapa orang semuanya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yang bernama Ketua Lee. Hanya presiden boneka, kan? Tentu saja mungkin untuk bertahan hingga posisi saat ini. IQ-nya juga tidak normal. Saat kalian berdua berbicara di telepon, Oh Jisoo mengirim lokasi ke ponsel pamannya Lee Wangchul. Minta paman untuk bergegas ke tempat yang diperlukan. Sementara itu, Oh Jisoo mencoba mengulur waktu. Ketika dia menerima sebuah foto, Oh Jisoo tiba-tiba menjadi panik. Lebih dramatis lagi, laga pekan ini menjadi peluang bagi kubu tuan rumah, Arsenal FC, untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Pasalnya, The Gunners kini tertahan di peringkat ke-7. Apa? Belajar menggonggong. Cepatlah. Belajar menggonggong. Belajar menggonggong. Di sisi paman, dia telah pergi ke lokasi itu. Tapi karena polisi sedang memeriksa pengemudi mabuk, mereka menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Bae Gyuri juga menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh seorang paman. Dia hanya tersenyum dingin.
Lalu menyuruh Oh Jisoo untuk tidak pernah bertindak sesuai keinginannya. Kalau tidak, dia akan mengungkapkan semua bukti di telepon keluar. Keesokan harinya, Bae Gyuri melihat bahwa Oh Jisoo juga tidak datang ke kelas. Di dalam hatinya dia merasa lebih penasaran. Setelah sekolah, dia membawa secangkir teh susu ke rumah Oh Jisoo. Apakah dia benar-benar datang untuk memberikan teh susu saja? Setelah masuk rumah, melihat koper yang dikemas bersama dengan buku rumus aritmatika yang pernah dia lihat di ponselnya sebelumnya, menyebabkan pikirannya membaca kehidupan pribadi orang lain, dia muncul dengan sebuah pemikiran. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan seksama ketika dia diinterupsi oleh Oh Jisoo. Dia berpura-pura tidak sehat sebagai alasan untuk pergi ke kamar kecil. Dia menyalakan keran untuk menyamarkan kebisingan. Detik berikutnya, ponsel Oh Jisoo tiba-tiba berdering. Halo. Halo. Sebenarnya, kamu menginginkan uang atau apa? Jika kamu mau mengambil uang, katakan angka, berapa banyak yang kamu inginkan? Tidak butuh uang. Bukan. Lagi pula, apa yang kamu inginkan? Kamu mau. Kembalikan ponselmu. Mau. Belajar menggonggong. Kamu sangat keren. Kamu benar-benar tampan. Pergi ke daerah dekat sekolah dan beli tteokbokki pedas. Aku akan memberimu waktu 15 menit. Hei. Setelah melihat Oh Jisoo masuk ke mobil dan meninggalkan rumah, lalu dia buru-buru membuka kopernya dan lihat setiap gulungan uang tunai. Mengapa seorang siswa sekolah menengah bisa memiliki begitu banyak uang? Ini membuatnya semakin skeptis. Tapi dia tidak bisa membuka kopernya karena resletingnya seperti telah rusak. Sekarang dia sangat marah. Dia juga memikirkan situasi Oh Jisoo. Jadi pada akhirnya dia tak tega untuk menjadi kejam. Jadi dia mengembalikan uang itu ke tempatnya. Tiba-tiba di luar pintu ada suara membuka pintu.